dung plak, dung pret, dung plak, pret prut, raudeng dan rayuyu, wis teko, wis pada tenang, aja mikir apa-apa. Pokoknya ikuti saja konten Abah nomor siji, sing informasine jitu anak samane dengan para pujangga Nusantara. Pokoknya hadir yo, hadir sadulur sadoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan limpahan rezeki kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang akan Abah sampaikan dari sebuah topik pembahasan dari apa-apa yang Abah dapatkan dari petunjuk kegaiban tentang kesatriaan, yaitu Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube yang budiman, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan suatu topik tentang bagaimana proses pemberian atau pengamanahan harta Nusantara atau harta dunia kepada Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya bagaimana cara pemberian pengamanahan harta Nusantara atau harta dunia ke Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube dimanapun berada, sebelum Abah menyampaikan yang lebih jelas dan berdetail, Abah mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah dengan menonton, menyimak, serta memberikan dukungan, like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa langit dan bumi, memberikan balasan ganjaran yang baik kepada para penggemar YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah melimpahkan rizkinya, Allah memudahkan dari segala apa yang menjadi urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan ini memang sangat sulit sekali kalau seandainya kita tidak bisa menguasai akan ilmunya atau peristiwa kejadiannya bagaimana gitu dari topik yang Abah buat ini tentang bagaimana pemberian amanah harta Nusantara dan harta dunia kepada Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Memang ini agak sulit kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana peristiwa kegaibannya. Nah, ini akan sulit. Tidak serta, karena apa? Karena pemberian itu tidak serta-merta seperti kita memberi makanan atau uang kepada orang lain. Tidak begitu. Beda suatu proses kejadiannya. Nah, mengenai tentang harta Nusantara atau harta dunia yang diberikan kepada Sang Satria Piningit alias Bocah Angon yang diamanahkan, itu memenuhi beberapa tahap yang harus dilalui oleh Sang Satria Piningit alias Bocah Angon.
ya. Ya tentulah yang pertama, Allah memilih, Allah berkehendak atas kepada seorang hamba di bumi ini yang dipilih oleh Allah. Maka seluruh hamba-hambanya yang Allah ciptakan, termasuk malaikatnya, ya, termasuk para dewa-dewinya, para sanghyangnya, dan para jenis-jenis makhluk yang lainnya, itu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada atas perintah Allah, kecuali jin dan syaitan yang tidak mau bersujud kepada Adam. Itu mereka merasa lebih hebat dari Adam. Nah, kembali kepada pemberian amanah tentang harta ini, ya. Pertama, pertemuan antara si bocah Angon dengan sang pamomong. Pertemuan yang pertama nih, yang istilahnya yang dikata si sang satria itu alias bocah Angon itu masih kecil. Itu yang pertama, pertemuan pertama itu. Yaitu apa? Bertemunya dengan leluhur Nusantara. Yaitu bertemu dengan Kilora Semar Badrana ya. Lalu yang kedua, ya setelah itu beliau mendapat petunjuk dari Allah berupa apa? Berupa suatu hidayah baik dari bulan tertentu, seperti misalkan bulan Ramadan, yang salah satunya beliau dapatkan adalah malam Lailatul Qadar. Ya, sang pemuda ini mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun 2006. 2007-nya bertemu dengan Rasulullah. Ya, artinya apa? Artinya semua komponen yang menjadi wahyu Allah itu turun kepadanya, kepada sang satria ini. Nah, terus ke sini dawang alat-alat lah yang menyertai beliau. Salah satunya syarat apabila seorang manusia itu betul-betul disebut sang satria piningit alias bocah Angon yang menerima amanah dari Allah, ya, yaitu salah satunya adalah Allah mengangkat darajatnya dengan malam-malam kemuliaan dan diberikanlah takbir rahasia alam ini kepada sang satria piningit. Tuh. Setelah itu apa? Yaitu benda-benda yang Allah sucikan, yang dulu pernah diberikan kepada para nabi. Tuh, ya. Yang dulu pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi. Contohnya yaitu apa? Batu cincin Nabi Sulaiman alaihi salam itu turun dari langit. Tuh, bukan nemu di atas tanah, bukan. Turun dari langit. Tuh. Ya. Artinya bahwa memang batu itu dikhususkan oleh Allah untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang dimana Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang digambarkan menjadi nabi yang paling kaya. Tuh. Nah, akhirnya batu cincinnya itu zaman berganti zaman berpindah. Termasuk kotak tabutnya, ya. Nah, di zaman akhir ini, ya, di akhir zaman ini, maka siapakah pewaris daripada batu cincin Nabi Sulaiman? Abah katakan bahwasanya dengan seyakin-yakinnya Abah, ya, bahwasanya
pewaris batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu batu merah yang turun dari langit yang Allah berikan kepada hambanya yang mulia, ya, itu sudah ada di jari tangan sang satria piningit alias bocah Angon. Dari mana Abah mendapatkan suatu keyakinan bahwa itu sudah ada? Abah sudah sampaikan, pertama, Abah mendapatkan petunjuk-petunjuk kegaiban itu diperlihatkan. Tuh, begitu ya. Makanya kalau kita persiapkan ibadah kita, betul-betul menghusukan diri kepada Allah, betul-betul memarifatkan kepada Allah, Allah pun ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Tuh, begitu para penggemar YouTube ya. Nah, dari batu cincin Nabi Sulaiman lah, maka segala apa yang ada pada Nabi Sulaiman, termasuk kotak tabutnya, termasuk harta kekayaannya, termasuk jin-jin pengikutnya, itu semua mengikuti kepada sang satria piningit alias bocah Angon. Nah, itu yang dari batu cincin Nabi Sulaiman. Kalau batu cincin Nabi Sulaiman itu bukan batu ajimat, bukan. Awas, jangan salah paham. Ya, kalau batu ajimat mah batu cincin dimasukin hodam. Itu batu ajimat. Atau jimat, isim. Ada isimnya, ada hodamnya. Sang satria piningit nggak berhodam, nggak mempunyai hodam, enggak. Tapi apa? Memiliki penjaga-penjaga yang diperintahkan oleh Allah. Tuh. Seperti para malaikat. Ya. Para wali Allah, para wali ardi, wali adin. Nggak punya dia hodam-hodam, nggak punya. Ya kalau masih ilmunya satria piningit itu berhodam, tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang namanya satria piningit dipilih oleh Allah. Allah lah yang memberikan ilmunya. Nah, ini harus paham, ini harus ngerti. Gitu ya. Bukan berhodam, tapi apa? Allah memberikan penjaga-penjaga ya kepada satria piningit itu melalui perintah Allah kepada para malaikat, ya, para dewa-dewa, istilahnya para waliullah, wali adin dan wali ardi. Nah, begitu. Nggak berhodam, nggak memiliki hodam. Apaan memiliki hodam? Berarti masih lemah ilmunya. Sang satria piningit alias bocah Angon berhodam, memiliki hodam. Oh, berarti masih megang ajimat dong. Ajimat berhodam. Tidak. Satria piningit dihususkan oleh Allah yaitu apa? Menerima batu cincin dari Nabi Sulaiman, karena ini adalah suatu proses zaman berganti zaman. Khalifah fil ardi, pemimpin di atas dunia muka bumi akan berganti dari zaman ke zaman. Tentulah barang-barang atau benda-benda yang Allah turunkan dari langit itu pasti akan sampai ke zaman akhir. Nah, disinilah sang satria piningit alias bocah Angon menerima akan daripada batu cincin itu. Dan batu cincin yang dari Nabi Sulaiman bukan ajimat, bukan. Itu mah dari Allah. Ya. Nah, yang kedua, bahwasanya sang satria piningit itu juga mendapatkan sebuah batu, ya, disebut batu hidup, disebut juga batu penjuru arah dari batu yang pernah ada di jari tangan Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran. Siapa? Prabu Siliwangi. Sebagai apa? Sebagai paku buminya. Disinilah sang satria piningit diberikan ilmu tentang 4 tahapan zaman berjaman yang harus dia lakukan dan dia lalui. Tuh, maka apa? Maka segala apa yang menjadi barang atau benda yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, sekarang berpindah kepada sang satria piningit alias bocah Angon. Begitu, ya. Semua harus tunduk kepada sang satria apa? Atas nama Allah.
Tuh, dikatakan bahwasanya atas nama Allah harus tunduk semua, mau siluman ke, mau jin ke, mau setan ke, mau apa, harus tunduk kepada sang satria atas nama Allah, bukan atas hodam, bukan. Salah, tidak berhodam sang satria piningit alias bocah Angon. Ya. Oh, ilmu berhodam makalah sama wali juga. Apalagi oleh para nabi kecil, disintrek juga mencelang, ya. Makanya apa, sang satria piningit ilmunya dari Allah. Ya, nah disitulah baru perpindahan ketika alat-alat yang Allah berikan, benda-benda yang suci Allah berikan kepada para nabi, sekarang sudah ada pada sang satria piningit. Salah satunya apa? Batu cincin Nabi Sulaiman alaihissalam dan batu cincin dari Prabu Siliwangi yang sudah ada di jari tangannya. Batu itu mendekat pada beliau. Karena apa? Karena memang alam ini menyukai atas perintah Allah. Betapa berbudi luhurnya, berakhlak mulianya sang satria piningit. Makanya kalau beliau melihat ada masih ada aja manusia yang congkak, yang sombong, yang jahat dan sebagainya, satria piningit tidak suka. Kenapa? Itu sifatnya menjolimi dan menganiaya, dan itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para penggemar YouTube. Ya, jadi ketika batu cincin itu yang ada di Nabi Sulaiman berpindah kepada sang satria piningit, maka apa yang pernah ada di Nabi Sulaiman pun akan berpindah semuanya ke satria piningit, termasuk batu cincin Prabu Siliwangi berpindah kepada beliau. Malah jelas di dalam batu cincin Prabu Siliwangi di situ digambarkan bahwasanya sang satria piningit harus melalui 4 tahapan. Zaman berjaman Fatimah kawin, ambil pengantin di tangan Rasul, Jibril turun bawa mas kawin, ditentukan Allah Rabbul Alamin. Allah tidak akan menentukan siapa manusia pilihannya kalau Jibril belum menyiapkan tentang harta yang akan menjadi modal hidup manusia pilihan itu. Ya, itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada. Semoga apa yang Abah sampaikan pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, sebagai penambahan wawasan kita, pengetahuan kita untuk ke depannya. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya. Apabila ada perasaan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.